Cerita novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 29. Kebebasan sang suami. Sementara itu di dalam ruang sidang, para mafia sudah tidak bisa bergerak karena polisi jujur dikerahkan untuk siap dengan senjata mereka dalam mengamankan mereka dengan memborgol tangan mereka masing-masing. "Lepaskan tangan kami," umpat Kenzi yang masih sok kuat. Hakim mengambil alih kembali jalannya sidang setelah Jenika berhasil mengemukakan kejahatan para penjahat yang kompak untuk menggulingkan kekuasaan suaminya di dunia bisnis raksasa yang dimiliki Danzel. Dengan membacakan kembali dakwaan kepada Danzel yang ternyata tidak terbukti bersalah dan namanya akan dibersihkan oleh negara. Kepada saudara Danzel Dunhill, dengan adanya bukti-bukti yang dipaparkan oleh saksi dari saudara Jenika yang tidak lain adalah istri sah dari saudara Danzel sendiri. Maka dengan ini saya menyatakan saudara Danzel Dunhill dinyatakan tidak bersalah demi hukum dan nama baiknya akan segera dipulihkan kembali oleh negara di ranah publik. Negara akan mengganti rugi atas penangkapan praduga tidak bersalah yang ditujukan kepada saudara Danzel. Dengan jalannya sidang pagi ini berjalan dengan lancar, kepada saudara Jenika terima kasih atas ide Anda untuk memberantas para koruptor negara ini. Maka negara akan memberikan penghargaan tertinggi kepada Anda atas dedikasi Anda yang ikut partisipasi dalam memberantas para koruptor dan penyelewengan jabatan di antara oknum pejabat yang sudah Anda paparkan dengan gamblang di layar monitor dan telah diliputi langsung oleh awak media sehingga masyarakat Indonesia mengetahui dalang dari fitnah keji yang dilemparkan kepada saudara Danzel. Kepada para mafia yang terlibat langsung dengan oknum pejabat akan diadili segera setelah pembebasan saudara Danzel dari segala tuntutan hukum kepadanya hari ini. Sebagai ayah kandung dari Danzel Dunhill, saya tentu sangat bangga kepada putra tercinta saya atas pengorbanannya selama ini yang sudah melindungi dan menafkahi rakyat kecil dengan kemampuannya. Untuk itu sidang hari ini saya tutup, ucap Hakim Gustav Nixon dengan mengetuk palu 3 kali tanda berakhirnya sidang. Danzel menangis sejadi-jadinya saat ayahnya mengakuinya di depan publik dan di depan ruang sidang. Danzel menghampiri ayahnya dan mengecup punggung tangan tua itu dengan penuh takzim. Jenika dan peserta sidang lainnya hanya bisa termangu menatap adegan haru itu. Ditambah masa di luar gedung pengadilan yang menyaksikan jalannya sidang melalui layar raksasa itu, ikut hanyut melihat pahlawan mereka sedang menangis mencium tangan ayahnya. Wah! Bagaimana mungkin pahlawan kita memiliki seorang ayah yang merupakan hakim agung yang terkenal dengan keadilannya dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang terbukti bersalah tanpa tebang pilih. Ia selama ini anti menerima suap dari para konglomerat. Rupanya dua sendiri putra konglomerat, ucap pemimpin masa itu pada teman-temannya. Tuan Danzel memang hebat. Punya keluarga hebat dan seorang istri yang hebat. Ayo kita berjanji akan melindungi keluarga pahlawan kita dari musuh yang masih ada di luar sana, ucap mereka kompak mengikuti pemimpin mereka. Nah, kita ketemu di luar karena Abi ingin berkenalan dengan bidadarimu itu. Hampiri dia. Dia terlihat sangat lelah dengan membawa perut besarnya, ucap Hakim Gustav. Baik ayah. Sebentar lagi ayah akan memiliki cucu kembar 3. Ucap Danzel. Wah. Selamat nak. Ucap Hakim Gustav. Danzel menghampiri Jenika yang menatapnya penuh haru. Danzel memeluk istrinya itu dan menangis bersama. Ia mengecup seluruh wajah istrinya yang masih tertutup cadar. Sayang,
Sana, peluk Umi. Kamu harus berlaku adil kepada kami. Jangan buat Umi cemburu. Atas ridho dan doanya kamu bisa bebas hari ini, ucap Jenika. Baik sayang. Denzel memeluk lagi Nyonya Datri yang menangis terseduh-seduh. Setelah itu ia juga memeluk Nenek Anisah yang menatapnya bangga. Nenek sangat bersyukur bisa membesarkanmu setelah perceraian kedua orang tuamu. Kamu tumbuh menjadi pria sukses dan bapak untuk para duafa. Mungkin karena kebaikanmu itulah yang membuat Allah mengirimkan jodohmu yang sangat hebat seperti Jenika. Nenek tidak menyangka Jenika super jenius, cantik dan berakhlak mulia. Istrimu itu adalah seorang menantu, kalau diibaratkan makanan tuh ya, paket komplit. Atau juga masakan lezat yang memiliki takaran yang pas asinnya, pedasnya, gurihnya dan manisnya, ucap Nenek Anissa sambil menepuk kedua bahu cucunya penuh rasa bangga. Jenika menghampiri polisi Gavin yang menatapnya penuh kecewa karena janji Jenika yang tidak ditepati oleh gadis itu. Nona Jenika, aku sudah berusaha untuk membebaskan suamimu dari jeratan hukum tapi, keadaan tidak memungkinkan aku untuk melakukan itu. Apakah usahaku tidak bisa menjadi pertimbangan bagimu untuk tidak menyentuhku seperti janjimu? Tanya Gavin dengan tangan terborgol. Aku memang pernah bilang tidak akan menyentuhmu, Tuan Gavin. Tapi, aku tidak menjamin jika negara ikut campur dalam masalahmu untuk menyelamatkanmu. Yang jelas negara tidak akan tinggal diam melihat Bapak masih merajalela bangsa ini melebihi kekuasaan pemimpin negara ini. Dan aku hanya sebagai warga negara yang baik, yang tentu saja harus ikut andil dalam memberantas mafia berkedok polisi. Sudah cukup main-mainnya. Sudah saatnya Anda dihukum. Masih syukur hanya dimasukin ke penjara jadi masih dapat jatah makan 3 kali sehari. Walaupun tidak lezat di lidahmu, namun cukup membuat Anda kenyang untuk bisa bertahan hidup. Dengan begitu Anda bisa membayar setiap kejahatan yang Anda lakukan. Di penjara nggak ada penyiksaan. Hanya ruang gerak Anda sangat terbatas hingga Anda akan bergabung dengan napi lainnya dengan berbagai kasus kejahatan yang pernah Anda tangani. Syukur-syukur mereka tidak akan membalas dendam kepada Anda atas penyiksaan yang Anda lakukan kepada mereka ketika Anda menjadi bagian tim interogasi dulu. Kalau saya sendiri yang menyentuh Anda, pasti lain lagi ceritanya. Bahkan Anda sulit untuk bernafas saking sakitnya penjara yang akan saya buat untuk Anda. Bagaimana dengan kejutan dariku Tuan Gavin? Apakah Anda masih menganggap aku adalah perempuan bodoh? Bagaimana kalau saya bilang, saya masih bekerja untuk negara ini secara diam-diam hanya untuk menangkap oknum pejabat seperti Anda? Semoga hari ini menjadi mimpi buruk sampai Anda dihukum mati. Silahkan bawa dia Pak, ucap Jenika pada 2 orang polisi yang menyeret Gavin ke mobil tahanan untuk dibawa ke polisi untuk mendapatkan hukuman sesuai aturan kepolisian yang lebih dikenal kedisiplinan militer. Satu persatu para mafia dan pejabat korup masuk ke dalam mobil tahanan polisi. Mereka yang awalnya begitu antusias berharap banyak di persidangan perdananya Denzel ini, mereka akan mendapatkan kejutan besar untuk melihat sendiri bagaimana Denzel bisa dengan mudah mereka singkirkan. Namun justru kenyataan berkata lain,
Justru merekalah yang telah dijebak oleh Jenika yang sudah tahu jika orang-orang yang ingin melihat suaminya jatuh tersungkur, pasti akan meluangkan waktu mereka untuk melihat sendiri jalannya sidang perdana suaminya. Istilah kata, mau unjuk gigi malah unjuk diri untuk bisa masuk ke dalam perangkap yang dipasang Jenika siap untuk ditangkap. Sial, sial, sial. Kenapa nasib kita berakhir seperti ini? Bentak Nadim Rudin yang merupakan otak dari rencana besar untuk menyingkirkan Denzel dan mendapatkan Jenika karena ia masih penasaran dengan wajah dan tubuh Jenika sampai saat ini. Apakah itu tadi adalah istrinya Denzel yang dulu saya tembak? Tanya Nadim Rudin yang bisa bebas berkeliaran saat ia bisa membayar polisi untuk tidak menangkapnya atas peristiwa penembakan itu. Ini semua di luar rencana. Kita hanya dijadikan umpan oleh wanita ninja itu yang ternyata memiliki otak canggih melebihi komputer. Apakah kalian tidak lihat bagaimana ia mencecar kita semua dengan semua fakta kejahatan yang kita pernah lakukan hingga tidak pernah tertinggal satupun dosa kita yang tidak ia sebutkan, seakan ia sedang mengcopy paste catatan malaikat di bagian amal buruk, ucap Tuan Sony yang masih kagum dengan kemahiran Jenika dalam mengungkapkan fakta kejahatan mereka dengan lantang yang keluar dari mulutnya gadis bercadar itu. Bagaimana Denzel bisa mendapatkan istri seperti itu? Bagaimana mereka bisa bertemu dan menikah? Sayang sekali kita tidak bisa mendapatkan informasi pertemuan suami istri itu dari pengacara Dito, orang kepercayaan keluarga Denzel. Ngomong-ngomong, apakah mereka sudah tahu Dito telah berkhianat pada mereka? Tanya Tuan Kusno pada Gavin yang sedari tadi hanya diam membisu di pojok mobil tahanan. Entahlah. Jika dia masih berkeliaran di luar, kita bisa manfaatkan dia untuk membunuh Denzel dan keluarganya, ujar Kenzi. Oh, kau Kenzi. Adikku yang tolol. Apakah kamu tahu kalau Jenika itu seorang wanita jenius? Tanya Nadim Rudin. Tidak tahu Kak. Saat aku tidak bisa lagi menghubungi Bianca beberapa bulan yang lalu di villa rahasia milik Denzel, di saat itu aku langsung kabur dari Arlen karena aku tahu aku pasti sudah diincarnya untuk dibunuh. Denzel, jelaskan Kenzi. Berarti, hilangnya Bianca dan Viola ada campur tangan gadis itu yang sudah mengetahui latar belakang mereka, tebak Nadim. Bisa jadi Kak, ucap Kenzi. Sementara di depan gedung pengadilan, Denzel yang didampingi Jenika sedang bicara pada masa yang belum membubarkan diri hanya ingin melihatnya bebas. Assalamualaikum saudara-saudaraku. Terima kasih atas kehadiran kalian yang sudah susah payah untuk hadir di sini menyaksikan persidangan ini secara langsung. Kalian rela datang dari berbagai daerah dan kota hanya untuk mendukung aku dan mensupport aku agar aku bisa bebas dari jeratan hukum yang menginginkan kejatuhanku. Kalian rela berdiri berdesak-desakan di bawah panasnya terik matahari demi diriku. Itu sangat membuatku terharu karena cinta tulus yang kalian berikan kepadaku. Terima kasih doa tulus kalian. Terima kasih sudah mengkhawatirkan aku. Semoga Allah membalas kebaikan kalian untuk hari ini. Dan sekarang aku sudah bebas tanpa syarat dari pengadilan. Aku bisa kembali kepada keluargaku, terutama bisa bersama lagi dengan istriku tercinta yang saat ini sedang hamil besar dan kami sedang menanti kelahiran anak kembar 3 yang dikandungnya saat ini. Mohon doanya semoga proses persalinan istriku dilancarkan oleh Allah. Untuk itu,
Aku mengimbau kepada kalian semua yang hadir di sini agar kalian untuk segera membubarkan diri karena jalanan yang saat ini kalian blokade akan dimanfaatkan pengendara lain sebagai akses ke tujuan mereka melalui jalan itu. Pulanglah dengan tertib. Jangan buat hal yang anarkis karena persidangan telah usai. Kita memang rakyat kecil yang mungkin saja selalu ditindas oleh orang lain. Tapi ingat satu hal, untuk tetap menjaga kehormatan kalian yang sangat berharga itu. Untuk itu demi reputasi saya dan keluarga saya mohon kerjasamanya untuk menjaga keamanan kota ini supaya kalian mau kembali ke tempat kalian masing-masing. Terima kasih sekali lagi. Tetap semangat. Teruslah berkarya dan tetap menjadi pribadi yang jujur dimanapun kalian berada. Semua orang bisa mengkhianati kalian tapi percayalah kepadaku, Allah tidak pernah ingkar janji asalkan kita menjadi orang yang selalu menjunjung tinggi kejujuran dan nilai kebenaran. Selamat jalan saudaraku semuanya, semoga sampai tujuan dengan selamat. Ucap Denzel seperti sedang kampanye di depan massa pendukungnya. Jenika yang melihat animo masyarakat terhadap kasus suaminya merinding dan juga merasa sangat terharu atas jasa suaminya dan orasinya barusan untuk membubarkan massa dituruti mereka secara tertib. Mas, kamu benar-benar bisa membuat mereka menurut sama Mas. Kalau Mas ikut mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, Mas tidak perlu lagi mencari massa untuk mendukung Mas dengan rayuan dan gombalan untuk memilih Mas sebagai caleg. Mas sudah mendapatkan kepercayaan mereka dengan bukti nyata untuk menghidupi mereka melalui kerja keras Mas. Jenika makin cinta banget sama Mas. Ucap Jenika sambil mengeratkan dekapannya pada lengan sang suami. Sayang, aku memang sudah bekerja keras untuk mereka. Tapi punya aku sudah keras di dalam sini untuk bekerja, bisik Denzel. Keras di dalam sini, apaan Mas? Tanya Jenika dengan polosnya. Apakah Google di otakmu yang jenius itu tidak ada memori untuk menyimpan kata-kata penuh isyarat itu dalam menangkap sinyal dariku, baby? Sayang, adik kecilku sudah ribut di dalam sangkarnya. Sekarang ingin bekerja. Kan adik kecilku harus keras dulu baru bisa bekerja, rayu Denzel membuat Jenika baru paham. Masya Allah Mas, Jenika kirain apaan? Maaf Mas. Saking senangnya dengan kebebasan Mas, otakku loadingnya jadi Lola, balas Jenika sambil cekikikan. Harusnya, kamu punya memori yang tanggap darurat, baby. Seperti alat pengingat datangnya tsunami. Begitu pemiliknya berkicau, siapkan sarangnya. Ukas Denzel masih dengan protes kecilnya. Iya sayang. Aduh yang punya Bert segitu merananya hingga uring-uringan gitu. Mana pakai bahasa isyarat segala lagi, gerutu Jenika manja. Masalahnya, otak istriku sudah melebihi tingkat dewa. Rasanya aku ingin punya 100 keturunan untuk membangun kerajaan agar dunia ini khususnya negara ini hidup damai aman santosa, ucap Denzel makin membuat Jenika tersipu. Sayang, jangan melebihi kapasitasnya Sulaiman yang ingin memiliki 100 anak laki-laki sebagai prajuritnya sendiri, balas Jenika. Lanjut ke bab 30.